Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam kehidupan yang kita sedang jalani di zaman kita ini saudara, ada begitu banyak alasan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak hal, situasi, keadaan yang menakutkan, yang seringkali membuat hati kita dipenuhi oleh ketakutan. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin hidup dalam ketakutan. Tidak ada kita yang hati kita mau dikuasai oleh ketakutan. Kita mau bebas, kita mau hidup damai, kita mau hidup sukacita dan tentram. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas tentang ketakutan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ketakutan. Dan kerinduannya melalui ayat-ayat emas ini, saudara akan terbebas dari segala ketakutan, apapun situasi dan apapun kondisi kehidupan saudara. Bahkan di dalam video ini saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan yang menimpa kehidupan saudara. Adapun ayat-ayat emas tersebut adalah sebagai berikut. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ayat ini menegaskan supaya kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, tidak hidup dalam ketakutan. Dan Allah memberi alasan bahwa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan apapun situasinya, apapun kondisinya, karena Allah menyertai kita. Dan dia menegaskan, sebab aku ini Allahmu. Artinya dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berotoritas, dan dia menegaskan bahwa dialah yang menyertai kita dan akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Dia pegang tangan kanan kita dan dia membawa kita kepada kemenangan. Jadi firman Allah ini, ayat emas dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Karena Allah yang berkuasa itu akan menyertai kita, akan meneguhkan kita, memegang tangan kanan kita, menolong kita, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi tidak perlu takut saudara. Ini ayat yang sungguh meneguhkan kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau,
dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Wow, saudara, firman Allah ini menegaskan kepada umatnya bahwa dialah yang menciptakan umatnya, bahwa dia Allah yang berkuasa, dan dia berkata, jangan takut, sebab aku yang menebus engkau, dan engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Allah, saudara, dan kita adalah kepunyaan Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Adakah kita punya sesuatu di dalam diri kita yang kita sangat hargai? Apa yang akan saudara lakukan terhadap sesuatu, barangkah itu atau apapun itu yang sangat saudara hargai? Saudara akan menjaganya karena itu kepunyaan saudara. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara, kepada umatnya. Jangan takut, jangan bimbang, engkau kepunyaanku, aku yang menciptakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, bukankah ini sangat menjadi alasan dan dasar untuk kita bebas dari segala ketakutan, apapun situasi kehidupan kita? Ayat emas berikutnya adalah Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam Mazmur pasal 23 itu adalah pasal yang menyatakan, yang berisikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kemudian di dalam ayat 4 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur ini menegaskan bahwa apapun situasi yang dia hadapi, dia tidak takut bahaya karena ada Tuhan yang menjadi gembalanya, dan Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang menghibur dia, bahkan Tuhan yang melindungi dia. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya karena Tuhan sebagai gembala yang baik melindungi dia. Saudara, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adakah saudara sedang berjalan dalam situasi seperti lembah kekelaman? Jangan takut, karena Tuhan adalah gembala yang beserta dengan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Daud menegaskan bahwa dia tidak perlu takut dan tidak akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Dan itu terlihat dalam perjalanan kehidupan Daud. Bahkan Goliat pun dia tidak takut. Kenapa, saudara? Karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah benteng bagi kehidupannya. Dan sama seperti Daud, saudara, hari ini pun Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah benteng kehidupan kita. Yang penting untuk kita sadari adalah bahwa dialah keselamatan dan benteng hidup kita. Artinya kita penting untuk memiliki kesadaran itu. Kita penting untuk menyadarinya supaya kita bebas dari ketakutan. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan dalam menjalani kehidupan kita, saudara? Sadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Sadari bahwa Tuhanlah yang membentengi kita. Ayat emas selanjutnya dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Waktu Yesus pada masa hari-hari terakhirnya sebelum dia naik ke sorga, saudara, dia menegaskan bahwa damai sejahteranya dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Itu sebabnya dia menegaskan supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan gentar,
mereka jangan takut karena ada damai sejahtera Tuhan yang akan memenuhi kehidupan mereka. Hari ini pun saudara, damai sejahtera Tuhan masih dilimpahkan bagi kita, masih dikaruniakan bagi kita. Nah, itu sebabnya firman-Nya berkata kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar karena ada damai sejahteranya memenuhi kita. Ayat mas selanjutnya saudara adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau saudara hidup dalam ketakutan, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah tidak sama sekali memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Jadi seharusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan. Kita harusnya bebas dari ketakutan. Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah sendiri menegaskan kepada Yosua, di mana memang Yosua pada waktu itu saudara diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuannya saja, yaitu Musa, di mana Yosua ini adalah hamba dari Musa. Musa saja gagal membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu fakta yang dilihat oleh Yosua di depan matanya saudara. Artinya tanggung jawab yang dia pikul itu begitu besar, begitu sulitnya. Tetapi ada firman Tuhan yang datang kepada dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Sehingga akhirnya benar saja saudara, Yosua ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Sampai akhir kehidupannya dia memimpin orang Israel dalam kebenaran. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di sana, mereka tetap takut akan Tuhan selama dipimpin oleh Yosua. Artinya apa saudara? Bahwa sebesar apapun, sesulit apapun yang kita alami, tanggung jawab yang kita pikul, jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara, Allah berkata jangan takut, karena dia memegang tangan kita, dan dia menolong kita. Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Dia berkata jangan takut, sebab dia menolong kita dan dia memegang tangan kanan kita. Adakah yang perlu kita takutkan? Adakah alasan untuk kita takut jika Allah kita memegang tangan kita, jika Allah kita menolong kita? Seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan apapun situasinya. Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Jika Dia yang menolong kita, apa yang perlu kita takutkan saudara? Siapapun dan apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menolong kita. Ayat mas yang terakhir untuk kita bebas dari segala ketakutan saudara adalah dari Mazmur 118 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat
dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kembali saudara, pemazmur ini menegaskan juga bahwa Tuhan yang menjawab dan memberi dia kelegaan ketika dia berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakannya. Tuhan berada di pihaknya. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Tidak ada yang perlu kita takutkan saudara, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan menjawab dan memberi kita kelegaan dalam segala situasi kesesakan dalam kehidupan ini. Biarlah ayat-ayat emas ini meneguhkan hati saudara. Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara yang membebaskan saudara dari segala ketakutan. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa kepada saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan begitu banyak ayat-ayat firman-Mu, ayat-ayat emas tentang kebebasan dari ketakutan. Firman-Mu berkali-kali menegaskan bahwa umat-umat-Mu tidak perlu takut. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami umat-Mu tidak perlu takut, karena Engkau menolong kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau beserta kami, Engkau memberi kami kemenangan, Engkau membela kami, dan Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apakah yang perlu kami takutkan? Kami tidak akan hidup ketakutan lagi, oleh karena Tuhan yang telah membela kami. Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu juga tertumpang atas mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang dipenuhi oleh ketakutan karena situasi kondisi yang mereka alami. Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur, memberikan kelegaan dan membebaskan mereka dari segala ketakutan. Berkati anak-anak-Mu untuk mereka bebas, untuk mereka lepas dari segala ketakutan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga mereka bebas dan efektif untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Bebaskan semua anak-anak-Mu dari ketakutan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan,
Dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan,
Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati. Jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik. Dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini, untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang, karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja. Biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin
berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.